Timnas Indonesia U23 akhirnya membuka langkah mereka di ASEAN Cup 2025 dengan cara yang luar biasa, bahkan bisa dibilang menggila. Melawan Brunei Darussalam, Garuda Muda langsung tancap gas dan mempersembahkan kemenangan sensasional 8-0. Tapi, lebih dari sekadar skor, laga ini menyimpan momen bersejarah. Debut resmi sang pelatih baru, Gerald van den Burg, yang langsung menandai langkah awalnya dengan kemenangan meyakinkan. Tak hanya tajam, tapi juga taktis. Strategi permainan yang ditampilkan Indonesia benar-benar rapi, tidak terburu-buru, penuh penguasaan dan sabar dalam membongkar pertahanan lawan. Bahkan, pelatih Brunei sampai frustrasi melihat anak asuhnya seperti menghadapi timnas senior bukan U23. Dan tentu, sorotan malam itu jatuh pada satu nama, James Raven. Penyerang tajam ini tampil buas dengan mencetak 6 gol dalam satu pertandingan, double hat-trick yang memantapkan namanya sebagai predator kotak penalti sejati. Menarik untuk disimak, dan seperti apakah reaksi pelatih Brunei Darussalam yang menganggap bahwa timnas Brunei U23 seperti melawan timnas senior Indonesia? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama. Ya, tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei, Indonesia sejatinya menjadi unggulan utama. Di atas kertas, peluang untuk meraih hasil terbaik sangat terbuka lebar. Apalagi, status sebagai tuan rumah menjadi kekuatan tambahan tersendiri. Atmosfer stadion yang penuh sorak-sorai dukungan supporter menjadi bahan bakar yang menghidupkan semangat Garuda Muda sejak menit awal. Dan benar saja, pada laga pembuka kontra Brunei Darussalam, Indonesia langsung menunjukkan kelasnya. Kemenangan telak 8-0 menjadi bukti bahwa anak asuh Gerald van den Burg tak main-main menatap turnamen ini. Sosok yang paling mencuri perhatian tentu saja James Raven, striker house goal yang tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick. Ia menjadi simbol tajamnya lini serang Garuda Muda malam itu. Sementara itu, Arkan Fikri dan Rehan Hana turut melengkapi pesta gol Indonesia, membuktikan bahwa kekuatan tim ini tak hanya bertumpu pada satu nama, tapi kolektif, menyatu dan siap untuk melangkah jauh di turnamen ini. Ya, dari sisi permainan, dominasi Garuda Muda tak terbantahkan. Statistik berbicara lantang. Menurut laporan dari SofaScore, Indonesia mencatatkan 28 tembakan dengan 14 on target dan 8 diantaranya berbuah gol. Sebaliknya, Brunei hanya mampu melepaskan 3 tembakan tanpa satu pun mengarah ke gawang. Sebuah gambaran betapa timpangnya kualitas kedua tim di laga ini. Tak hanya agresif, pasukan coach Gerald van den Burg juga menunjukkan kedewasaan dalam penguasaan bola. Indonesia mencatatkan 84% ball possession, angka yang menunjukkan betapa dominannya Garuda Muda mengontrol tempo. Bahkan lebih impresif lagi, mereka mampu menciptakan 688 operan akurat selama 90 menit. Bukan hanya angka, tapi cerminan dari ketenangan, kesabaran, dan kecerdasan bermain yang mulai terbentuk di bawah arahan van den Burg. Namun, bukan berarti tanpa catatan. Ada sedikit penurunan intensitas di babak kedua yang jadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tim pelatih. Tapi secara keseluruhan, laga ini sudah memberi gambaran jelas. Garuda Muda bukan hanya menang besar, tapi juga mulai bermain dengan identitas. Apa yang ditampilkan Garuda Muda saat membantai Brunei 8-0 seolah menjadi cerminan dari status mereka sebagai tim dengan market value tertinggi di ASEAN Cup 2025. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai skuad timnas U23 Indonesia mencapai 65,18 miliar, angka yang jauh meninggalkan dua rival terdekat mereka, Thailand dengan 34,76 miliar dan Vietnam di angka 42,93 miliar rupiah. Namun tentu saja, nilai pasar hanyalah angka di atas kertas.
Pelatih Gerald van den Burg sendiri menyadari kemenangan besar di laga debut ini belum sepenuhnya menggambarkan kekuatan ideal tim. Ia menyoroti beberapa catatan penting, terutama dari sisi kebugaran pemain, di mana masih banyak yang terlihat mengalami kram dan belum sanggup bertahan penuh selama 90 menit. Selain itu, konsentrasi dan konsistensi permainan juga menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan. Karena tujuan utama dari semua ini bukan sekadar berjaya di ASEAN Cup. Target jangka panjang Garuda Muda adalah menembus Olimpiade 2028. Dan untuk mencapainya, Van den Burg harus membentuk tim yang bukan hanya bertalenta dan bertaji, tapi juga kompak, tangguh, dan matang secara mental di setiap duel yang dijalani. Ya, satu hal yang mulai terasa jelas dari Timnas Indonesia U23 di bawah arahan Gerald van den Burg adalah aroma khas sepak bola Belanda yang perlahan-lahan mulai mengakar. Didampingi oleh Simon Tahamata, legenda teknis berdarah Maluku yang berkarir lama di Ajax, Van den Burg membawa pendekatan yang tak hanya teknis dan taktis, tapi juga filosofis. Dan hasilnya mulai tampak, bukan hanya di atas skor, tapi dalam cara bermain yang jauh lebih sistematis dan terstruktur. Pertama, dari segi pendekatan taktik. Van den Burg mengedepankan pendekatan fleksibel dan holistik, mengintegrasikan aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental ke dalam satu kesatuan. Ia tidak membatasi tim pada satu pakem permainan, melainkan mendorong adaptasi dinamis terhadap situasi pertandingan. Dalam praktiknya, ini tercermin dari kemampuan tim untuk mengatur tempo, bermain sabar namun efektif, dan berani mengubah struktur permainan antara menyerang agresif dan bertahan disiplin. Kedua, filosofi total football mulai mendapat tempat. Jejak Van den Burg sebagai ex-pemain Ajax dan PSV, serta Tahamata yang juga jebolan Ajax, membuka kemungkinan kuat bahwa Timnas U23 akan mengadopsi prinsip-prinsip khas Belanda, penguasaan bola dominan, pergerakan tanpa bola yang aktif, pressing tinggi, serta transisi cepat antar fase permainan. Van den Burg dikenal sebagai pelatih yang menyukai permainan menyerang yang rapi, terorganisir, dan penuh skema. Di sisi lain, Simon Tahamata menambahkan sentuhan artistik lewat pengembangan teknik individu, dribbling tajam, dan visi bermain, terutama untuk para pemain sayap muda. Ketiga, aspek mental dan disiplin menjadi sorotan penting. Van den Burg tak hanya menekankan taktik di atas papan strategi, tapi juga pembentukan mental juara dan disiplin tinggi dalam mengeksekusi rencana permainan. Dalam berbagai sesi latihan intensif selama pemusatan latihan, fokus diberikan untuk membentuk pemain yang siap menghadapi tekanan, terutama karena turnamen ini dimainkan di kandang sendiri. Mentalitas bermain di depan ribuan supporter menjadi bagian dari proses pembentukan karakter. Keempat, soal pola permainan dan formasi. Meski belum mengunci satu formasi baku, mengingat ini fase awal kepelatihan Van den Burg, tapi jika menilik pada gaya yang dibawa dari sekolah Belanda, kemungkinan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 akan menjadi andalan. Keduanya mendukung permainan sayap aktif, peran gelandang kreatif, serta fleksibilitas dalam menyerang maupun bertahan. Dengan pemain-pemain seperti Doni Tripamukas dan Victor Detan, permainan umpan pendek, kombinasi cepat dan rotasi posisi menjadi sangat mungkin diterapkan. Dan tentu, nama James Revan jadi pembuktian paling nyata di lapangan. Penyerang modern ini tak hanya haus gol, tapi juga paham perannya sebagai pemantul, pembuka ruang, dan titik poros serangan. 6 gol yang ia ciptakan di laga perdana melawan Brunei menjadi sinyal bahwa Van den Burg telah menemukan sosok yang bisa jadi ujung tombak dari filosofi sepak bola baru Garuda Muda. Filosofi Belanda memang belum sempurna tertanam, tapi satu hal yang pasti, Garuda Muda kini sedang membangun fondasi sepak bola masa depan, lebih disiplin, lebih terstruktur, dan lebih siap menatap pentas yang lebih besar.
kekalahan telak 8-0 yang diderita Brunei Darussalam di laga perdana ASEAN Cup U23 2025 rupanya tidak mengejutkan pelatih mereka, Aminuddin Jumat. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, ia sudah menyadari sepenuhnya bahwa timnas Indonesia U23 adalah salah satu kandidat kuat juara di turnamen ini. Namun, alih-alih menyalahkan lawan, Aminuddin justru menunjukkan sikap sportif dan penuh respek. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka menunjukkan penampilan agresif sejak awal babak pertama, ungkap Aminuddin usai laga. Ia juga mengakui bahwa kekalahan besar tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan internal timnya sendiri, terutama minimnya komunikasi antar pemain, terutama di babak pertama yang membuat Brunei tampak kehilangan arah permainan. Namun yang menarik, Aminuddin melihat sisi positif dari kekalahan ini. Baginya, laga melawan tim-tim kuat seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan bagian penting dari proses belajar dan perkembangan timnya. Kami belajar dengan melawan tim bagus seperti Indonesia. Ini soal bagaimana mereka bergerak, berkomunikasi, dan transisi permainan yang begitu baik. Saya harap para pemain kami bisa mengambil pelajaran penting dari sini. Benar-benar kami seperti bermain melawan timnas senior. Lanjutnya, dalam suasana yang mungkin menekan, Aminuddin Jumat justru menunjukkan kelasnya sebagai pelatih, menjadikan kekalahan sebagai pembelajaran dan bukan sekadar hasil buruk. Dan bagi Brunei, melawan tim sekelas Indonesia adalah kesempatan langka yang harus dimaksimalkan sebaik mungkin untuk pembangunan sepak bola mereka ke depan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!